Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita ada di Minggu Sengsara yang pertama dan kita akan terus merayakan kesengsaraan Yesus selama 7 minggu. Dan di minggu ini bacaan yang disiapkan oleh Sinode, apa yang tadi sudah kita baca dan dengarkan bersama dari Matius 21 ayat 33 sampai 46. Dan tema yang diberikan adalah kasih Bapa dalam pengorbanan anak tunggal Allah. Jemaat Tuhan, seringkali ambisi dan keserakahan mendorong kita untuk menghalalkan pakai segala cara untuk meraih apa yang kita inginkan. Bahkan ironisnya, supaya keinginan-keinginan kita itu terpenuhi, bahkan kita tidak lagi memperhitungkan yang justru segala tindakan-tindakan yang kita ambil itu justru membawa atau mendatangkan malapetaka. Kita ada pada bacaan tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Bagian dari pengajaran yang Yesus sampaikan di dalam bait Allah. Di situ ada banyak orang datang mendengar, termasuk imam-imam kepala, tua-tua bangsa, dan juga orang-orang Farisi. Yesus mengangkat perumpamaan ini untuk menggambarkan tuan tanah dari kebun anggur itu sendiri adalah Allah Bapa. Dan penggarap-penggarap yang dimaksudkan di sini Yesus tujukan kepada imam-imam kepala dan juga tua-tua bangsa. Kebun anggur adalah gambaran dari dunia ini. Dan kita pun orang-orang percaya, anak-anak Tuhan adalah penggarap-penggarap itu. Dunia Tuhan ciptakan untuk kita kelola, hasilnya untuk kita nikmati. Tetapi kita harus ingat, status kita hanyalah penggarap, bukan pemilik dari dunia ini. Sadar ataupun tidak, seringkali kehidupan kita berbuat seolah-olah kita adalah pemilik atas hidup ini. Sehingga kita bertindak sesuka hati kita. Kita lupa kalau kita adalah penggarap, hanya diberikan kepercayaan untuk mengelola, sebenarnya ada batas-batas yang pemilik berikan. Untuk kita harus taat. Tahu diri bahwa ini hak kita, ini kewajiban kita. Kita tidak punya kuasa sepenuhnya untuk dunia ini, untuk hidup ini, untuk pekerjaan kita, untuk keluarga kita, untuk persekutuan yang Tuhan ciptakan bagi kita. Kita hanyalah penggarap. Dan karena itu kita harus tahu, kita tunduk pada pemilik yang empunya kebun anggur itu. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita terjebak dalam pemahaman yang salah. Bahwa hidup ini kita punya. Karena itu kita bebas untuk melakukan apa saja. Tetapi Tuhan begitu sayang kita. Dalam bacaan kita, Tuhan mau kasih ingat kita. Lewat hamba-hamba yang Tuhan utus. Pergi untuk minta, karena musim petik tiba, maka pergi terima hasil yang jadi bagian daripada sang pemilik itu. Hidup ini harus menghasilkan buah. Hal baik apa yang kita sudah buat dalam hidup ini, di dalam mengelola kehidupan ini? Adakah hidup kita berarti? Keberadaan kita diberkati dan menjadi berkat. Pekerjaan kita,
keluarga kita. Ada buah yang harus kita hasilkan. Tuhan harus lihat itu dalam hidup kita. Kita dikasih kepercayaan untuk kelola. Dan dalam pengelolaan itu hasil apa yang kita sudah berikan untuk kemuliaan Tuhan. Namun kadang-kadang kita lupa diri. Kita merasa bahwa kita berhak untuk semua waktu ini. Berhak untuk seluruh harta benda ini. Berhak untuk hidup ini. Dan karena itu ketika kita dikasih ingat, kita marah. Sama seperti penggarap-penggarap ini. Ketika hamba-hamba ini datang untuk minta hasil, mereka justru memukul, membunuh, bahkan melempari dengan batu. Keserakahan, keegoisan menguasai mereka untuk tidak lagi mau diatur, tetapi mengatur. Dan berbuat seolah-olah mereka pemilik kebun anggur ini, pemilik hidup ini, pemilik segala sesuatu yang Tuhan kasih untuk menjalani hidup ini. Namun Tuhan sayang. Tuhan bilang, saya tidak boleh biarkan ini penggarap, saya dan Bapak Mama terus terlena dalam kesalahan dan pemahaman yang sama. Sehingga terus ada di dalam dosa dan kecemaran. Melewati batas-batas yang Tuhan tentukan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan utus lagi hamba-hamba ini. Hamba-hamba ini adalah suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Yang datang kasih ingat kepada kita. Kalau kita jalan salah, kita melewati batas-batas yang pemilik kehidupan ini tentukan. Hamba-hamba Tuhan akan datang dan pergi. Suara Tuhan tidak akan berhenti dinyatakan kepada kita. Kebenaran firman Tuhan akan terus diperdengarkan kepada kita, saya dan Bapak Mama. Untuk kasih ingat status kita yang menumpang di dunia ini. Hidup ini hanya sementara. Pemiliknya akan minta datang pertanggungjawabkan hasil apa yang kita buat dan hasilkan di dalam mengelola dunia ini, menjalani hidup di dunia ini, kebun anggur miliknya. Tetapi apa yang diperbuat oleh penggarap-penggarap ini? Dan seringkali kita juga sama bersikap seperti penggarap-penggarap ini. Ketika hamba-hamba yang berikut datang, hal yang sama dilakukan kepada hamba-hamba sebelumnya. Mereka dipukul, mereka dilempari, mereka dibunuh. Kita tidak mau dinasihati. Kadang-kadang kita terlalu nyaman dengan dunia kita, sehingga kita tidak mau diusik dan diganggu. Bahkan ketika kita berjalan dalam kesalahan, kebodohan-kebodohan untuk sikap-sikap hidup yang membawa pada kebinasaan, kehancuran hidup kita, toh kita masih tetap berkeras hati untuk tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat kebenaran firman-Nya, lewat hamba-hambanya. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Dan Tuhan tidak mau kita binasa. Karena itu Tuhan menunjukkan kasih-Nya lewat pengorbanan Yesus Kristus. Hamba yang pertama diutus, dilempari, dibunuh, dan dipukul. Hamba yang berikut pun demikian. Tentu Allah Bapa juga dalam pertimbangan, penolakan yang sama akan dialami oleh anak. Walaupun dalam pertimbangan mungkin mereka akan segan, karena ini anak sang pemilik, Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan dan menyadarkan akan keberadaan kita sebagai manusia yang hanyalah ciptaan dan keberadaan kita yang sesaat di dunia ini, yang juga akan terus mempertanggungjawabkan, yang kemudian akan mempertanggungjawabkan hidup ini. Tetapi apa juga yang dilakukan oleh penggarap-penggarap ini? Justru mereka karena keserakahan dan ambisi untuk menguasai hidup mereka, mereka juga menangkap, melempar, dan membunuh anak dari pemilik kebun anggur ini. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kita ada dalam penghayatan minggu-minggu kesengsaraan. Tuhan tidak mau kita binasa, hidup dalam ketidaktahuan, atau tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi hidup semaunya kita untuk setiap kenyamanan-kenyamanan yang terlanjur kita nikmati dalam dosa dan kesalahan. Karena itu kebenaran firman Tuhan akan terus diperdengarkan kepada kita untuk kasih ingat kita. Kita hanyalah penggarap yang menumpang sebentar di dunia ini. Yang Tuhan ciptakan segala sesuatu untuk kita nikmati demi kebaikan kita. Dan ada hasil yang harus kita berikan dalam menikmati dan mengelola hidup ini. Dan Tuhan minta hasil itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi seringkali kita terlalu enak menikmati semuanya itu dan berbuat seolah-olah kita adalah penguasa atas hidup kita. Dan kebenaran Tuhan sudah tidak kita indahkan. Rasa ketersinggungan begitu besar, tertuduh, padahal itu Tuhan sementara berbicara kepada kita untuk menyelamatkan kita supaya tidak ada dalam kebinasaan. Pada akhirnya para imam-imam, kepala tua-tua bangsa Yahudi dan orang-orang Farisi ini sadar bahwa sebenarnya perumpamaan ini Yesus tujukan kepada mereka yang berbuat seolah-olah mereka Tuhan atas segala ritual-ritual keagamaan yang mereka buat. Tuhan bukan prioritas dalam penyembahan mereka, tetapi diri mereka. Batu yang dibuang, yang dimaksudkan itu adalah Yesus sendiri, yang datang untuk menyelamatkan. Karena itu Tuhan kasih ingat kepada saya dan Bapak Mama dalam penghayatan di minggu sengsara yang pertama ini. Mari buka hati untuk terus hidup dalam kesadaran bahwa kita hanyalah bagian kecil dari ciptaan Tuhan yang diberikan kepercayaan untuk mengelola, mengisi, merayakan hidup ini dengan menghasilkan buah-buah kebaikan, sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan, dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Hati-hati supaya kita jangan menjadi penggarap-penggarap seperti perumpamaan yang Yesus ceritakan. Atau juga ada dalam posisi sebagai imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Cepat tersinggung, lalu kemudian mereka berusaha menangkap Yesus dan menyingkirkan Yesus. Menolak kebenaran firman Tuhan itu dan sesungguhnya membawa malapetaka dan kebinasaan dalam hidup mereka. Pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan hidup ini. Karena itu minggu kesengsaraan ini datang dan mengingatkan kita belajar menghargai pengorbanan Yesus Kristus. Memang umat Israel adalah umat perjanjian. Bangsa Yahudi dipilih untuk diselamatkan. Tetapi pengorbanan Yesus Kristus datang untuk semua kita yang mau terima Dia. Terima Dia dalam hati dan hidup kita. Menjadikan Dia Tuhan atas hidup kita. Yang memerintah hidup kita. Dan menuntun kita di dalam mengelola, menjalani, merayakan hidup seperti apa. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus Kristus. Dia Allah yang meninggalkan takhta kemuliaannya. Turun menjadi sama dengan manusia dalam segala hal kecuali dosa. Kalau kita lihat dalam 4 Injil, di situ dituliskan silsilah daripada Yesus Kristus sebagai keturunan Daud. Mau menegaskan bahwa Ia Allah, tetapi dalam keallahannya Dia mau menjadi sama seperti manusia, dekat dengan manusia, turut merasakan apa yang kita rasakan. Tapi karena kita terus nyaman hidup di dalam dosa dan Dia tidak mau untuk kita binasa, Dia harus mengorbankan anaknya untuk ada dalam penderitaan, ada dalam kematian di atas kayu salib. Apakah tidak ada cara lain
untuk menunjukkan kasih Allah yang begitu besar, sehingga harus mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Dengan cari jawaban atas pertanyaan itu karena hanya buang waktu. Hiduplah dalam kesadaran bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, kita adalah penggarap-penggarap yang diberikan kepercayaan untuk mengelola kebun anggur, mengisi, menjalani, merayakan hidup ini, dan menghasilkan buah. Karena itu pertanyaannya, buah apa yang sudah kita hasilkan, supaya ketika Tuhan datang minta untuk mengambil apa yang menjadi bahagiannya itu, kita dapat mempertanggungjawabkannya. Selamat merayakan Minggu Sengsara. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.